Ketemu kembali ya. Ini sudah beberapa tahun untuk kesekian kalinya saya diberi kesempatan untuk berbagi sesuatu, pengalaman, pengetahuan kepada para peserta konvensi EE Nasional. Dan ini adalah sebuah kehormatan besar untuk saya, anugerah besar yang Tuhan berikan juga kepada saya, dan saya bersyukur untuk itu. Really grateful to God for this opportunity. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu jangan padamkan meski banyak tantangan. Jangan padamkan meski banyak tantangan. Nah, kalau kita mau jujur, ya kita akan melihat bahwa pemberitaan Injil itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dan kalaupun kita sudah mulai melakukannya, juga tidak mudah mendapatkan hasilnya, tidak mudah menjalani prosesnya. Jadi kalau saya bilang sih, ada sebagian orang yang mungkin susah untuk memulai pemberitaan Injil, dan itu is true sebetulnya. Saya juga melakukan pelatihan-pelatihan pekabaran Injil di beberapa gereja, dan tiap kali memulai saya selalu bertanya, siapa di antara kalian yang dalam setahun memberitakan Injil kepada lebih dari 10 orang gitu. Lalu mulai ada diskon besar-besaran, lebih dari 5 orang gitu kan. Kemudian lebih dari 3 orang, dan ternyata saya mendapati, ini yang saya dapati di berbagai tempat-tempat saya memberikan pelatihan, sekitar 50% mereka tuh nyaris tidak pernah memberitakan Injil sama sekali. Nyaris tidak pernah memberitakan Injil sama sekali. Dan ketika ditanya apa saja tantangannya, ya tantangannya macam-macam sih. Misalnya ada yang bilang malu. Malu kenapa? Malu ditolak, misalnya begitu. Karena dia kan nembak cewek aja ditolak terus, mosok memberitakan Injil juga ditolak gitu kan. Ya, rasanya penolakannya kok mutlak gitu, terjadi di semua aspek kehidupannya dia gitu. Ada yang mengatakan kenapa? Takut katanya. Takut, Pak, saya ini takut kalau memberitakan Injil, Pak, gitu. Nah, di rumah aja udah takut sama istri, masa di luar harus takut lagi sama orang lain gitu kan. Ada yang bilang saya ini kurang diperlengkapi, Pak, dengan baik. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, saya mungkin nggak bisa menjawab, dan seterusnya. Nah, tantangan di dalam pemberitaan Injil harus diakui memang ada, dan cukup banyak sih. Makanya kita perlu bersama-sama belajar tentang tema kita hari ini, yaitu tentang jangan padamkan meski ada tantangan. Jangan padamkan meski ada tantangan. Dan hari ini saya ingin kita langsung saja membaca teks kita yang akan menjadi landasan bagi struktur seminar saya. Jadi ini ada penggabungan antara khotbah dan seminar, dan saya harap nanti di dalam Q&A kita bisa berinteraksi lebih jauh lagi. Mari kita membaca ayat yang saya sudah tuliskan di layar dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Ayat yang pertama dibaca oleh yang jarang memberitakan Injil, yang genap dibaca oleh yang sering memberitakan Injil. Tapi bacanya semua di dalam hati ya, jadi nggak ada yang tahu, Tuhan aja yang tahu, oke? Nah, mari kita membaca. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Kalau kita membaca teks tadi, maka kita menemukan ada banyak tantangan yang Paulus sedang hadapi di sana. Dan kalau memang kita membaca 2 Korintus, ya kita akan menemukan sih tantangan Paulus banyak. Misalnya ada banyak nabi palsu, rasul-rasul palsu yang menyamar sebagai malaikat-malaikat terang. Jadi
pelayan-pelayan malaikat terang, itu dibahas di pasal yang ke-11, dan mereka juga telah membuat beberapa jemaat di Korintus tertarik dengan ajaran-ajaran yang sesat itu. Dan ternyata juga sebagian jemaat Korintus sendiri tidak memiliki hubungan yang baik, relasi yang dekat dengan Paulus. Jadi sempat terjadi beberapa friksi dengan Paulus, dan Paulus juga sering menghadapi banyak masalah di dalam pelayanannya dia. Jadi ketika kita membaca 2 Korintus pasal 4, maka kita bisa melihat pasal 4 ini mirip dengan pasal 11, yaitu berisi kaleidoskop persoalan-persoalan pelayanan yang dihadapi oleh Paulus. Jadi nanti setelah seminar ini silakan membaca 2 Korintus 4 dan 2 Korintus 11. Saya kalau sedang menghadapi persoalan yang berat di dalam pelayanan gitu, kalau saya sudah merasa capek, kalau saya sudah merasa aduh pelayanan kok berat sekali, maka saya pasti membaca 2 Korintus 4, terutama 2 Korintus 11. Karena di dua pasal inilah kita mendapati bahwa Paulus menghadapi berbagai macam tantangan di dalam pelayanan yang kalau kita jujur, semua pelayanan kita mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pelayanan Paulus. Mungkin kita bisa sedikit terhibur bahwa persoalan pernikahan kita, keluarga kita juga tidak serumit yang dihadapi oleh Paulus di dalam pelayanan sebetulnya. Nah, tapi yang menariknya adalah kalau kita membaca tadi, Paulus memulainya dengan nada yang optimis sekali kan. Di ayat yang pertama dia mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Nah, saudara, ini adalah hal yang penting yang mengajarkan kepada kita bahwa misi itu terutama adalah tentang teologi dan hati, bukan strategi. Misi terutama adalah tentang teologi dan hati, bukan strategi. Tadi kita melihat di tengah tantangan yang ada, yang nanti akan kita urai satu persatu, Paulus mengatakan oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Itu namanya teologi. Dia sadar bahwa pelayanan itu adalah kasih karunia, dia melandasi pelayanannya dengan sebuah konsep teologi yang solid sekali. Bahwa sebagainya, tapi dia menyadari bahwa oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Bahasa Indonesia menerjemahkannya tawar hati. Nah, lawan katanya apa? Saya pernah tanya orang, kalau tawar hati itu lawan katanya apa? Ada yang jawab manis hati. Itu bukan hati, itu roti ya. Kalau roti tawar ya lawannya roti manis. Tapi ini itu tawar hati. Kalau dalam bahasa Inggris sebetulnya diterjemahkannya kehilangan hati gitu. Jadi kami tidak kehilangan hati. Mengapa? Karena teologinya benar. Oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Hasilnya adalah hatinya benar. Jadi kalau dalam Instagram saya tulisnya begini nih, orang Kristen yang teologinya benar tidak akan mudah baperan gitu. Orang Kristen yang teologinya benar, dia tidak akan mudah terbawa perasaan karena dia selalu mengontrol perasaannya itu dengan ajarannya. Jadi biarlah teologi menguasai hati. Nah, dua hal ini penting di dalam pekerjaan Injil. Kalau kita mau bertahan di dalam tantangan, kita perlu punya teologi yang benar dan kita juga perlu sikap hati yang benar. Jadi misi terutama adalah tentang teologi dan hati, bukan strategi. Nah, berikutnya yang saya ingin bagikan sebelum kita mengurai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Paulus adalah ini. Jangan terlalu sibuk melayani sampai lupa mengecek kondisi hati. Jangan terlalu sibuk melayani sampai lupa mengecek kondisi hati. Paulus mengatakan oleh kemurahan Allah, kami menerima pelayanan ini sehingga kami tidak tawar hati. Dan nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan melihat Paulus itu selalu mengecek hatinya. Dia mengatakan misalnya nanti di ayat yang kedua, kami ini tulus memberitakan Injil bukan dengan maksud-maksud yang tersembunyi. Maka saya yakin bahwa bagi setiap kita pemberita Injil, kita tuh perlu menjaga hati kita. Hati kita perlu dijaga dari segala sesuatu.
perlu dipelihara terus dengan firman Tuhan, dengan persekutuan oleh Roh Kudus, supaya kita tetap dimampukan mengasihi dan peduli dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan itu harus kita lakukan. Itu bukanlah pilihan. Kalau kita terlalu sibuk memberitakan Injil, tapi tidak menjaga hati kita, maka at some point in our ministry, kita itu akan kehilangan hati. Makanya saya ingin di tengah rutinitas kita, kita selalu menjaga hati kita. Nah, saudara, terutama bagi kita yang terus-menerus aktif di dalam pelayanan, maka kita perlu menjaga hati kita. Apakah ada kesombongan di sana? Apakah kita sudah mulai kurang bersandar kepada Tuhan? Apakah kita sudah mulai ogah-ogahan di dalam pelayanan dan sebagainya? Kita perlu menjaga hati kita. Jadi jangan terlalu sibuk melayani sampai lupa mengecek kondisi hati. Nah, saya sekarang akan membahas bagaimana konsep kita tentang tantangan. Bagaimana konsep kita tentang tantangan. Kita belum membahas tentang tantangannya, tapi bagaimana konsep kita tentang tantangan. Ini dia yang penting untuk kita pahami. Tantangan tidak selalu identik dengan halangan. Kecuali kalau kita memang menyukai zona nyaman. Tantangan tidak selalu identik dengan halangan, kecuali kalau kita memang menyukai zona nyaman. Saudara, saya sering menemukan orang yang kalau melihat batu yang besar, saya biasanya menguji orang itu dengan ilustrasi ini, saudara. Ilustrasinya sebetulnya bagus, saya sendiri yang buat. Nah gini, kalau saya bertemu dengan orang, saya biasanya tanya gini, kalau kamu menuju ke satu tempat yang kamu sudah tahu itu benar, tujuannya bagus, indah, lalu di tengah jalan, kamu melihat jalannya itu sempit dan ada batu di tengah jalan. Menurut kamu itu namanya batu apa? A, itu namanya batu sandungan. Jadi kalau jalan nanti kesandung batu, jatuh gitu kan ya. 2, batu halangan. Jadi yang nggak bisa ditembus, ya membatalkan perjalanan. 3 itu batu lompatan gitu. Jadi kita bisa melompati batu itu. Yang 4, batu ginjal. Pasti salah ya, ini konyol sih, garing banget. Nah, biasanya saya tanya, kalau kita melihat batu di tengah jalan, yang kita lihat itu apa? Banyak orang, saudara, yang saya temukan, mereka melihat yaitu halangan. Dari situ saya tahu kondisi hatinya seperti apa, cara berpikirnya seperti apa. Seharusnya ketika kita melihat batu di tengah jalan, itu tantangan, tapi belum tentu itu halangan. Itu tantangan yang mengundang kita untuk mengatasinya. Siapa tahu dengan batu itu, malah kita bisa naik lebih tinggi dan memandang horizonnya menjadi lebih luas. Dan itulah yang seharusnya kita pikirkan gitu. Jadi kita melihatnya di dalam perspektif yang berbeda. Halangan atau tantangan, lebih tepatnya tantangan itu tidak selalu identik dengan halangan. Kecuali kalau kita memang menyukai zona nyaman. Kalau ada masalah sedikit, persoalan sedikit, tantangan sedikit, kita nggak berani menuju ke sana, kita lebih menyukai zona nyaman. Nah, berarti tantangan selalu identik dengan halangan. Tapi itu konsep yang seharusnya kita lawan. Nah, berikutnya, tantangan memang ada, kita tidak munafik, kita tidak naif, kita tidak konyol, kita tidak menyangkali keadaan. Tantangan memang ada, tetapi tidak senyata kemurahan Allah yang bekerja di dalam kita. Tantangan memang ada, tetapi tidak senyata kemurahan Allah yang bekerja di dalam kita. Tadi Paulus mengatakan oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, sehingga kami tidak tawar hati. Jadi walaupun ada tantangan, dia tidak kehilangan hati. Kenapa? Karena dia sadar pelayanannya dia dimulai dengan kemurahan Allah. Dan nanti kalau kita membaca ayat-ayat seterusnya, mulai ayat yang ke-7, Paulus mengatakan, kami diperlakukan buruk, tetapi kami tetap bertahan. Misalnya dianiaya, dihempaskan, tetapi tidak binasa, tetapi tidak kehilangan pengharapan, dan seterusnya. Jadi Paulus ditopang terus oleh kemurahan Allah, dan dia menyadari bahwa pelayanannya dari A sampai Z, itu adalah oleh kemurahan Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika tantangan ada di dalam hidup kita, kita kadangkala menyangkalinya. Kita kadangkala ya mengatakan, ya sebetulnya itu bukan tantangan sih. Sebetulnya ya bisa diatasi. Tapi sebetulnya itu kita malu untuk mengakui bahwa memang itu tantangan.
lupa atau tidak mau atau malu untuk mengakui bahwa memang itu sesuatu yang mungkin besar, yang kadangkala mengintimidasi kita. Nah, saudara, kita tidak boleh naif dan tidak boleh menyangkali keadaan, karena sekarang ini kan banyak orang yang sukanya menyangkali keadaan kan ya, gitu. Hidup di dunia nyata ini sulit, hidup di dunia maya mahal karena beli kuota. Banyak orang sekarang hidup di dunia roh kan gitu, karena hidup di dunia roh paling nggak bayar sih itu kan ya, bisa mendengarkan suara Roh Kudus tanpa koneksi internet, jadi kuotanya tidak hilang gitu. Banyak orang Kristen yang macem-macem gitu, pikirannya itu suka lari dari kenyataan gitu loh saudara. Apalagi selama pandemi ini kan, wah, saya ditanya banyak orang, wih, olahraganya selama pandemi apa? Gowes ya, bersepeda ya gitu. Saya bilang enggak sih, saya cuma lari aja. Wush, lari dari mana sampai mana? Iya, saya lari dari kenyataan hidup yang semakin sukar di masa pandemi. Nah, saudara, ada banyak orang yang sebetulnya menyangkali keadaannya, dan itu keliru. Kita harus mengakui memang pelayanan berat, memang tantangan itu nyata, tapi pada saat yang sama kita harus mampu untuk mengatakan walaupun tantangan memang ada, tetapi tidak senyata kemurahan Allah yang bekerja di dalam kita. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk melihat tantangan apa saja yang dihadapi oleh Paulus di dalam bagian tadi, dan nanti kita coba akan relevansikan, kaitkan dengan kondisi kita. Tantangan dalam pemberitaan Injil di ayat 2-6, maafkan, bukan 2-5 tetapi 2-6. Jadi Paulus sebetulnya ketika mengungkapkan ayat-ayat ini, Paulus sebetulnya menyiratkan kepada kita bahwa ada banyak godaan, ada banyak tantangan di dalam pelayanan. Tapi Paulus bersyukur kemurahan Allah membuat dia menang atas tantangan. Jadi kemurahan Allah tidak meniadakan tantangan di dalam pelayanan. Kemurahan Allah tidak meringankan penderitaan di dalam pelayanan. Sekali lagi ya, kemurahan Allah tidak meniadakan tantangan, kemurahan Allah tidak meringankan penderitaan di dalam pelayanan. Tetapi kemurahan Allah selalu memberikan kekuatan untuk menang melawan tantangan. Jadi Paulus menyiratkan kepada kita, ada banyak godaan, ada banyak tantangan, tapi dia berhasil untuk mengalahkannya. Nah, apa saja tantangan dalam pemberitaan Injil yang dihadapi oleh Paulus? Yang pertama adalah motivasi yang tidak tulus. Motivasi yang tidak tulus. Di ayat yang kedua itu Paulus mengatakan demikian. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Lalu dia lanjutkan di beberapa bagian selanjutnya di ayat 2, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Salah satu penghalang yang besar di dalam pekabaran Injil adalah motivasi di dalam diri seseorang. Nah, Paulus ketika mengatakan ini, dia sedang membicarakan tentang rasul-rasul palsu yang banyak menipu jemaat dalam tanda kutip, bermulut manis untuk mendapatkan hati jemaat. Mereka melakukan banyak cara supaya di luar itu kelihatan hebat, kelihatan baik, tetapi di dalam sebetulnya mereka punya maksud-maksud yang tidak baik. Nah, kita jangan buru-buru menghakimi para rasul palsu itu. Karena sebetulnya kita di dalam pelayanan juga seringkali memiliki motivasi yang tidak lurus. Motivasi yang tidak tulus ini seringkali membuat kita terhalang untuk melakukan pelayanan dengan baik. Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang motivasi pelayanannya itu adalah uang misalnya, motivasi pelayanannya adalah uang, maka bagi orang itu melayani di tempat-tempat tertentu yang tidak ada uangnya, gitu kan. Jadi ada orang yang biasanya bilang gini, kalau beberapa mahasiswa teologi gitu kan sedang bergurau, mulai praktek pelayanan, biasanya tanya gini, tempat pelayananmu basah nggak gitu. Kemudian yang dikirim ke sana bilang, wah punyaku kering kerontang gitu kan, duitnya sedikit gitu. Terus ada yang bilang, wah kalau gitu kamu harus pindah ke tempatku, tempat pelayananku basah banget gitu. 1 bulan kamu dapat berapa? Wah bukan tiap bulan, tiap hari. Jadi tiap hari
basah. Karena tiap hari saya harus bantu untuk bertani, menanam padi, supaya hasilnya itu bisa untuk hidup seluruh orang yang ada di pastori. Jadi tiap hari selalu basah-basah itu di sawah begitu kan. Wah, basah banget gitu. Terus ada orang yang tanya gini, wah ini pelayananmu tampaknya banyak sabetan ya gitu. Punya aku ini kurang sabetannya ya. Kalau punya kamu ini dikit-dikit ada sabetan ini, dapat ini gitu kan. Terus mulai tanya, kamu punya ide nggak? Pekerjaan apa ya yang banyak sabetannya gitu. Wah, langsung dikasih ide. Oh ya, ada itu. Kamu harus main kuda lumping. Nah, kalau main kuda lumping itu kan selalu dicambuk-cambuk terus kan, kalau bahasa Jawanya bilang itu disabet terus begitu. Jadi kalau saudara mau cari pelayanan yang banyak sabetannya, ya jadilah penunggang kuda lumping itu, saudara. Nanti saudara akan dicambuk terus, disabet terus gitu. Ada orang yang pelayanannya motivasinya itu uang. Nah, karena motivasinya uang, otomatis kalau diundang di tempat yang kering juga dia tidak akan mau. Atau kalau dia motivasinya adalah popularitas, nama besar, terkenal, maka kalau dia diundang gereja yang kecil, dia juga pasti tidak akan mau. Jadi motivasi kita, tulus atau tidak tulus, itu akan menentukan juga bagaimana kita melayani. Dan seringkali motivasi yang tidak tulus itu bisa meredakan atau lebih tepatnya memadamkan semangat pelayanan di dalam diri kita. Makanya kita harus hati-hati dengan tantangan ini, motivasi yang tidak tulus. Nah, yang kedua adalah ajaran yang tidak lurus. Ajaran yang tidak lurus. Tadi masih di ayat yang kedua, Paulus mengatakan begini, dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dua kali dikatakan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Paulus tampaknya menggabungkan dua poin tadi, motivasi yang tidak tulus dengan ajaran yang tidak lurus. Dia gabungkan di dalam satu ayat. Karena memang itulah yang dilakukan oleh rasul-rasul palsu. Rasul-rasul palsu menggunakan ajaran-ajaran yang tidak benar supaya mereka bisa memikat hati banyak orang. Nah, nanti kalau banyak orang terpikat, maka mereka akan mendapatkan banyak keuntungan dari orang itu. Nah, saudara, saya pernah berbincang dengan salah satu gembala sidang dari satu gereja yang cukup berkembang, growing di Indonesia. Lalu saya tanya kepada gembala itu, Pak, rahasianya apa ya? Kok gereja Bapak itu cepat berkembang gitu kan? Kemudian dengan santai dia jawab gini, it's very simple kok Pak Yakub, dia bilang, you give what people want. Berikan aja apa yang orang mau. Jadi kalau orang itu mau entertainment, ya kasih aja entertainment. Kalau orang itu sukanya ini, ya udah kasih itu. Orang suka apa, kasih itu saja gitu. Saya jadi bingung. Loh, bukankah gereja itu ada bukan untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh jemaat, tetapi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh jemaat. Ini konsep teologi yang salah, tetapi saya harus mengakui konsep teologi ini memang menarik bagi banyak orang. Nah, bayangkan kalau saudara sedang menghadapi persoalan di dalam bisnis, lalu datang dua pendeta. Yang pertama mengatakan, saudara percayalah Allah akan membuat sesuatu, walaupun engkau sekarang tidak punya jalan keluar, tapi Allah sedang menyiapkan karya yang ajaib, mujizat yang terbesar di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Wah, ini pendeta pertama nih, bilangnya begitu. Pendeta kedua datang dengan tenang mengatakan, saudara, Allah telah mengatur segala sesuatu di dalam hidup kita, walaupun buruk, tapi itu di dalam rencana Tuhan. Jadi Tuhan ingin supaya karakter kita menjadi seperti Dia. Kira-kira kalau saya tawarkan kepada saudara yang sedang bermasalah, saudara pilih konseling dengan pendeta pertama atau pendeta kedua? Saya yakin saudara kepengennya pendeta yang kedua, karena menyenangkan, beritanya memang dicari oleh banyak orang. Jadi motivasi yang tidak tulus, itu memang sahabat karibnya, ajaran yang tidak lurus. Memang itu mesti berkawan. Kalau saudara itu motivasinya tidak tulus, saudara itu ingin menyenangkan banyak orang untuk kepentingan saudara sendiri, makanya saudara berusaha untuk mengubah ajaran-ajaran begitu. Supaya apa? Ya supaya diterima oleh banyak orang gitu. Misalnya, ya kita ini nggak usahlah debat dengan orang lain,
beda pendapat itu biarkan sajalah gitu. Orang Kristen itu tugasnya cuma mengasihi, bukan berdebat begitu kan. Nah, ini tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya adalah supaya dia terlihat baik, terlihat saleh, terlihat dewasa, dan disukai banyak orang. Padahal sebetulnya itu pandangan yang keliru. Itu konsep yang salah tentang perdebatan. Perdebatan itu tidak sama dengan permusuhan. Perdebatan bisa dilakukan dengan lemah lembut. Perdebatan itu mencari kebenaran, bukan untuk mencari kesalahan orang. Jadi ada banyak orang yang punya konsep yang buruk terhadap perdebatan. Berapa kali misalnya saya ditanya orang, kenapa kamu mendirikan Apologetika Indonesia, API, bersama Pak Bejoli dan Pak Samuel Sugiarto, mungkin sebagian saudara tahu. Mereka tanya, mengapa pakai kata apologetika? Bukankah kata itu kata yang jelek? Terus saya tanya, jeleknya di mana ya? Nah itu kan artinya debat, ngotot, mempermalukan orang, menunjukkan kebodohan orang gitu. Terus saya senyum, terus saya beritahu, justru karena orang-orang seperti kamulah, maka saya ingin memberi nama Apologetika Indonesia, API, supaya orang-orang seperti kamu tuh tahu bahwa apologetika itu bukan seperti yang kamu bilang tadi. Apologetika yang dikembangkan oleh API adalah apologetika yang lemah lembut gitu, yang sopan, yang memakai bahasa-bahasa yang sopan, tidak ofensif. Karena kebenaran itu pasti sudah ofensif. Buat apa kita nambah-nambah dengan sikap kita yang ofensif? Jadi kita harus berhati-hati. Ada banyak orang yang rela mengkompromikan kebenaran demi terlihat baik. Makanya kalau di media sosial saya pernah tulis begini, jangan terlalu baik dalam tanda kutip sampai kamu menjadi kurang benar. Jangan terlalu baik sampai kamu menjadi kurang benar. Dan itulah yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang ingin menyukakan semua orang, supaya dia lebih populer, lebih diterima, dan sebagainya. Kita sebagai para pemberita Injil, kita tidak bisa melakukan itu. Jadi kita harus berhati-hati terhadap ajaran yang tidak lurus. Yang berikutnya adalah tantangan kita yang ketiga, semangat zaman yang melawan Injil. Semangat zaman yang melawan Injil. Kalau kita membaca di ayat 3 dan 4 bunyinya begini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dalam bagian ini, kita mendapati sebuah tantangan yang nyata, yaitu kita memberitakan Injil dan ditolak orang terus. Kita memberitakan Injil menghadapi pertentangan demi pertentangan terus. Nah, Paulus tidak tawar hati itu. Paulus melihatnya dengan perspektif yang lebih luas. Jadi orang-orang itu ketika melawan Injil, sebetulnya Paulus melihat ada sebuah kekuatan yang bergerak di belakangnya, yaitu ilah zaman ini. Iblis itu bekerja di tengah zaman ini, dan menariknya adalah area kerja iblis terutama di pikiran. Tadi Paulus mengatakan, orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak bisa melihat, berarti cara pandang pemahamannya, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Allah. Secara disebutkan di sini bahwa cara kerja roh jahat itu bukan melalui hal-hal yang klinis gitu ya, yang mistis gitu, yang magis gitu. Tidak sih, walaupun itu ada, walaupun roh-roh jahat memang bekerja melalui cara yang seperti itu, tetapi bukan cuma itu. Kalau saudara pernah pelayanan di pedalaman, saya pernah berapa kali ke pedalaman selama seminggu begitu, dan saya pernah menghadapi hal-hal yang supranatural gitu terjadi. Jadi ketika saya mengunjungi para misionaris yang dikirim oleh gereja kami, Reform Exodus Community, gereja REK, di pedalaman Kalimantan Barat, waktu Kalimantan Tengah, maafkan. Jadi saya membawa beberapa anak muda dalam mission trip berikutnya. Yang pertama saya membawa orang-orang yang sudah dewasa. Nah, berikutnya saya membawa anak-anak muda. Wah, dan di situ banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Waktu kami yang laki-laki tidur di satu tempat, yang perempuan tidur di tempat yang berbeda, jadi base camp-nya itu berbeda.
sekitar hampir jam 12 malam, saya itu dibangunkan oleh Tuhan gitu. Dan Tuhan mendorong saya untuk berdoa. Saya tidak tahu kenapa. Saya sudah capek sekali seharian perjalanan berjam-jam, tapi akhirnya saya tidak kuasa. Saya akhirnya berduduk, bangun dari tidur saya berdoa. Dan Tuhan menitipkan para misionaris putri itu untuk saya doakan. Jadi saya doakan untuk yang putri itu. Nah, yang menarik adalah pada waktu saya berdoa itu tepat jam 12 malam, saya itu mendengar hampir semua, saya nggak tahu jumlah anjingnya berapa, tapi begitu banyak anjing di perkampungan itu menggonggong semuanya jam 12 malam. Dan saat itu saya tahu something happened kepada orang-orang di yang base camp putri itu. Dan ternyata benar, tidak lama kemudian sekitar jam 1:30 ada 2 orang dari sana mengetok pintu tempat saya menginap, lalu menceritakan apa yang terjadi. Jadi saat itu juga jam 1:30 saya berangkat ke tempat yang base camp putri, dan saya mencoba untuk menghibur mereka. Dan saya kaget luar biasa memang, karena ketika saya sampai di sana, wah, banyak cerita-cerita yang luar biasa. Saya mengakui bahwa memang kuasa kegelapan bisa bekerja dengan cara seperti itu. Jadi ada orang pawai karnaval gitu, rame di sebelah asrama mereka, base camp mereka. Begitu jendela dibuka, ternyata sepi, nggak ada siapa-siapa. Jendela ditutup, ada orang rame lagi. Dibuka, ternyata sepi. Sampai mereka ketakutan masuk ke kamar. Waktu masuk ke kamar, gitarnya itu bisa bunyi sendiri. Gitar itu bisa bunyi sendiri. Jadi waktu saya tanya, gitarnya bunyi sendiri? Iya. Mainnya bagus nggak? Jelek. Waduh, ya harus diusir. Kalau mainnya bagus kan bisa diminta tolong dijadwal untuk pelayanan gitu kan. Tapi karena mainnya jelek, ya harus diusir gitu. Jadi malam itu saya berdoa, mendoakan mereka, mengusir roh-roh jahat yang menyerang mereka. Saya tahu roh-roh jahat bisa bekerja seperti itu. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa ada pekerjaan roh jahat yang lain yang sebetulnya harus kita lebih perhatikan. Yaitu pekerjaan roh jahat yang membuat orang itu pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, menurut saya sekarang ini yang harus kita perhatikan ada 4 tantangan. 4 tantangan semangat zaman yang mau tidak mau kita akan hadapi. Yaitu ini. Ateisme, agnostisisme, radikalisme religius, dan sekularilisme. Saya berharap kita bisa melihatnya ya. Jadi mungkin tolong host bisa spotlight di video saya supaya semua bisa melihat dengan lebih jelas. Apakah bisa minta tolong host untuk spotlight di akun saya? Ya, sudah Pak. Oke ya. Oh, di tempat saya kok masih belum ya? Oke. Oke lah, saya lanjutkan aja ya. Oke, jadi ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Nah, ini baru keluar, terima kasih. Yaitu tantangan ateisme, tantangan agnostisisme, radikalisme religius, dan sekularisme. Saya akan menerangkan secara cepat saja karena waktu kita sangat terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara nanti ingin memperdalam bagaimana memberitakan Injil kepada masing-masing kelompok ini, nanti silakan bertanya pada waktu Q&A. Nah, kita harus melihat ateisme sebagai tantangan yang real. Banyak orang mengatakan orang Indonesia nggak butuh ateisme. That's not true. That's not true. Orang-orang yang berkata seperti itu hanya melihat dari jauh keadaan di Indonesia. Tapi saya mendapati banyak anak-anak muda sekarang mempertimbangkan untuk menjadi ateis. Kita suka atau tidak suka, banyak anak muda yang sekarang ini menganggap bahwa ateisme itu semakin masuk akal untuk dipercayai. Dan ini memang akibat media, akibat internet begitu luar biasa, dan terutama karena dari kelompok new atheist, dari kelompok yang ateisme baru, kelompok ateisme baru yang dimotori oleh Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, Sam Harris. Mereka memang aktif menulis buku, dan bukunya itu dalam ranah yang populer gitu. Menulis buku yang serius, tapi dalam bahasa-bahasa yang
populer. Karena itu saya sebetulnya terus mendorong para hamba Tuhan dan para dosen teologi, tulislah buku-buku bukan cuma yang akademis, yang sulit dibaca oleh banyak orang, tapi tulislah buku-buku yang lebih populer. Mari hadirkan teologi pada ranah yang lebih awam, yang lebih populer. Jadi kalau saya punya semangat itu making theology simple, fun, and relevant. Bagaimana kita membuat teologi itu sederhana, menarik, dan relevan. Karena orang-orang di sana, terutama para pendukung ateisme baru, yang tadi nama-namanya saya sebut, mereka berusaha dengan kuat untuk mengajarkan keyakinan mereka melalui berbagai macam media. Dan sekarang ini, banyak anak muda langsung membaca di internet, menonton di YouTube, lalu tanya kepada hamba Tuhannya, dan hamba Tuhannya tidak bisa memberikan jawaban, pembelaan. Kalau segala sesuatu diciptakan Allah, siapa yang menciptakan Allah? Kalau ada Allah, mengapa ada kejahatan? Dan seterusnya, pertanyaan-pertanyaan ini sering dimunculkan. Mengapa agama itu membuat masyarakat dunia ini tambah menjadi lebih buruk? Para teroris misalnya, perang salib yang dilakukan oleh Kristen dan Muslim beberapa abad yang lalu. Jadi banyak orang yang memang di dalam kelompok ateisme baru ini akan selalu menjadi tantangan bagi kita. Nah, mereka yang tidak mau mengakui diri sebagai ateis karena mungkin banyak pertimbangan lah. Mungkin karena mereka juga menganggap semua diskusi tentang Tuhan itu nggak ada gunanya. Ngapain membicarakan Tuhan ada atau tidak? I just don't care. Mungkin begitu. Atau mereka menganggap bahwa semua diskusi ini buktinya tidak mungkin ada yang mencukupi. Tidak mungkin kita bisa tahu Allah itu ada atau tidak. Nah, mereka memilih untuk menjadi bukan ateis, tetapi menjadi agnostik. Dan jangan kaget, para agnostik ini juga hadir di dalam gereja sebetulnya. Beberapa anak muda mengaku diri sebagai agnostik. Mereka ke gereja karena ya diajak orang tua. Mereka ke gereja karena suka komunitasnya. Mereka ke gereja karena mereka merasa nyaman saja. Tapi sebetulnya mereka bergumul dengan keberadaan Allah. Benar nggak sih Allah itu ada? Mereka tergolong kelompok agnostik. Jadi kalau bisa dibilang hampir semua kelompok agnostik, hampir semua ya, tidak semua, hampir semua kelompok agnostik itu cenderungnya ke ateisme. Makanya itu ada satu kelompok ateisme, ateisme itu banyak alirannya, nah salah satunya adalah agnostik ateis. Orang-orang yang agnostik lalu cenderung kepada ateisme. Nah, kita juga menghadapi persoalan tantangan dari radikalisme religius. Jadi ada orang-orang dari keyakinan tertentu yang sangat radikal luar biasa di dalam pandangan mereka, dan mereka suka menganggap orang lain ini sesat, mereka sangat ofensif menyebarkan ajaran mereka dan menyerang ajaran-ajaran lain secara intelektual maupun secara fisikal. Nah, saudara, ini akan terus ada, dan kita semua hidup di negara Indonesia, dan kita tidak boleh menutup mata lah, kita tidak boleh menutup mata bahwa memang radikalisme religius itu sudah mendapat tempat di pemerintahan-pemerintahan yang sebelumnya, kan begitu. Jadi mereka bebas untuk bergerak. Nah, pemerintah yang sekarang ini memang berusaha untuk membatasi, tapi kita juga sama-sama tahulah bahwa membasmi radikalisme religius itu tidak semudah yang dibicarakan oleh banyak orang, karena sudah terlanjur meluas dan mengakar. Jadi sudah terlanjur meluas dan mengakar di hampir semua bidang pemerintahan. Nah, kita harus positif, optimis bahwa pemerintah sudah melakukan dan akan berhasil menahan perkembangannya. Tapi kita juga tidak boleh naif bahwa bahaya itu selalu ada di sekitar kita. Nah, bahaya lain yang kita tidak boleh lupakan, yang beberapa hari yang lalu saya menyampaikan seminar khusus tentang topik ini, yaitu sekularisme. Sekularisme ini kalau diterangkan nggak cukup waktunya, tapi kurang lebih sekularisme itu kalau menurut Charles Taylor kurang lebihnya begini. Kalau di dalam bukunya A Secular Age, buku yang tebal sekali, hurufnya kecil-kecil, footnotes-nya jumlahnya ribuan, dan kalimat-kalimatnya itu wah bikin pening kepala. Tapi ini buku yang magnus opum sebetulnya. Ini buku yang luar biasa penting gitu. Tapi kalau kita baca memang butuh beberapa kali untuk memahaminya. Jadi kalau Bapak Ibu saudara hidupnya kurang sulit,
saya rekomendasikan untuk membaca buku itu ya, karangan Charles Taylor, A Secular Age. Nah, oke. Atau kalau Bapak Ibu Saudara pengen terlihat pintar, ya sudah, beli buku itu dibawa kemana-mana aja, nggak usah dibaca. Itu pasti saudara akan dianggap pintar. Asal jangan ngomong nerangkan buku itu aja. Kalau nerangkan baru ketahuan kalau nggak pintar. Nah saudara, buku itu luar biasa. Nah di dalam buku itu disebutkan orang-orang yang sekuler itu berada di dalam ketegangan, atau dalam istilah yang disebut di situ adalah cross pressure. Jadi ada tekanan dari dua bidang, dua kutub. Satu sisi mereka masih mengakui adanya transendensi, misteri-misteri, sesuatu yang melebihi hal-hal materi. Sesuatu yang lebih dari sekadar hal-hal yang jasmani. Tapi di kutub yang lain, mereka juga melihat rasionalitas, sains, hal-hal yang material, itu juga menjadi hal yang penting di dalam hidup mereka. Jadi sekularisme tidak sepenuhnya berhasil membuang spiritualitas. Masih ada spiritualitas, tetapi anti religius gitu. Jadi spiritualitas yang anti religi. Mungkin saudara bingung, nanti bisa tanya di Q&A. Jadi banyak orang yang merasa diri spiritual tapi tanpa agama. Dan ini sering saya temukan pada waktu saya berbicara di beberapa kampus, terutama bukan kampus yang Kristen, maka pertanyaan semacam ini seringkali muncul gitu. Pak, saya orang religius, tapi saya tidak beragama. Jadi mereka berusaha untuk semedi, menyatukan diri dengan alam semesta, begitu kan ya, mendapatkan ketenangan ketika semua energi dalam tubuhnya disatukan dengan alam semesta gitu. Tapi mereka mengaku tidak punya agama. Biasanya saya jelaskan, kamu tuh punya agama, cuma kamu nggak tahu agamamu apa. Loh, saya nggak percaya semua Pak. Buddha, Hindu, Kristen, Islam, Katolik, apa semua saya nggak percaya Pak gitu. Terus saya kasih tahu, agamamu itu namanya panteisme. Kamu tuh mengakui sebetulnya segala sesuatu itu Allah, segala sesuatu mengandung hakikat keilahian, sehingga apa yang ada di dalam diri manusia dengan apa yang ada di alam semesta itu bisa menyatu karena sama-sama mengandung hakikat keilahian. Sebetulnya itu yang kamu percayai. Jadi kamu sebetulnya punya agama. Tapi jujur, banyak orang memilih jadi spiritual tanpa menjadi religius. Itu maksud saya. Dan itulah yang menjadi ciri-ciri dari sekularisme. Nah, 4 hal ini saya yakin harus diperhatikan dengan serius oleh gereja-gereja Tuhan. Terutama kalau kita tidak mau kehilangan anak-anak muda. Tantangan berikutnya yang harus kita waspadai di dalam pemberitaan Injil adalah fokus pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri. Di ayat yang kelima Paulus mengatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat ini cukup menarik. Di awal Paulus mengatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Jelas banget. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus. Tapi lalu ada tambahannya kan tadi. Tambahannya apa? Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi Paulus pertama mengatakan bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Benar itu. Tapi Paulus juga lalu menambahkan, dan diri kami hamba-Mu karena Yesus. Dengan kata lain, saudara, Paulus sebetulnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa di dalam pelayanan, di dalam pemberitaan Injil, fokus kita itu harus jelas. Fokus kita itu bukan diri kita. Kalaupun kita mau membicarakan tentang diri kita, kita harus membicarakannya dalam konteks kita ini hamba Injil. Itulah yang dimaksud Paulus di dalam ayat tadi. Jadi Paulus mengingatkan kepada kita bahwa di dalam pelayanan fokus kita itu bisa bergeser. Bukan Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi diri kita sendiri yang kita beritakan. Saya sudah berapa kali menemukan orang-orang yang, ya misalnya lah, saya sebut saja karena ini
saya anggap keluarga sendirilah begitu kan ya. Jadi kita bisa ngomong blak-blakan lah di dalam keluarga ini. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang sangat antusias sekali saudara mempraktekkan evangelism explosion di dalam pelayanan mereka gitu. Jadi kalau ketemu tuh selalu semangat, ceritanya luar biasa gitu kan. Tapi saya melihat beberapa kali, dan ini bukan karena apa? Karena itu memang godaan setiap orang, termasuk saya juga bisa begitu. Ketika orang-orang ini bercerita, saya melihat yang ditonjolkan itu bukan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bahkan yang ditonjolkan bukan evangelism explosion juga. Yang ditonjolkan adalah dirinya dia. Yang ditonjolkan adalah betapa semangatnya dia. Yang ditonjolkan adalah bagaimana hasil dia di dalam pelayanan. Sehingga ketika dia banyak menceritakan, saya menangkap kesan yang kuat. Orang itu sebetulnya sedang memberi pesan begini. Aku ini sudah mempertobatkan banyak orang. Aku ini orang yang sudah banyak berjasa, mempraktekkan bahan-bahan itu kepada banyak orang. Saya mendukung, saudara, bahwa metode ini adalah metode yang baik. Saya mendukung bahwa kita juga menggunakannya dengan cara yang tepat, saudara. Tapi kita juga harus berhati-hati supaya fokus kita itu bukan pada diri kita, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita mudah mendapati kesalahan itu di banyak kalangan gereja. Yang kalau khotbah teksnya nggak pernah dibahas, yang kalau khotbah Injilnya tidak pernah dibahas, tetapi selalu isinya kesaksian-kesaksian, keberhasilan-keberhasilannya di dalam pelayanan. Dan ini kita harus benar-benar berhati-hati. Nah, fokus pada diri sendiri juga bisa berarti kita mencari keamanan, mencari kenyamanan. Kita tidak mau memberitakan Injil, kenapa? Ya karena untuk kepentingan sendiri, untuk kesenangan diri sendiri. Dan ini juga kita harus mewaspadai. Oke? Nah, yang terakhir, saudara, tantangan dalam pemberitaan Injil adalah persandaran yang kurang pada Allah. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, saya bacakan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Di tengah semua tantangan yang ada, Paulus mengatakan begini, bahwa Allah itu akan membuat hati seseorang menjadi terang. Dan itu buktinya Allah telah membuat hati Paulus, pengikut Kristus yang lain, diterangi. Walaupun kuasa kegelapan sudah membutakan pikiran banyak orang, tetapi Paulus percaya bahwa terang ilahi dari Allah itu akan menerangi hati orang-orang pilihan. Di dalam pekabaran Injil, kita seringkali patah semangat. Karena kita mendapati penolakan demi penolakan, sehingga kita seringkali putus asa dan berkata, ya sudahlah, ini terakhir kali aku datang kepadamu. Seringkali kita punya pikiran begitu, untuk menutupi ketidakpercayaan kita, bahwa Allah bisa bekerja dengan caranya yang ajaib sebetulnya. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus bisa bekerja melampaui metode. Roh Kudus bisa bekerja melampaui kekerasan hati seseorang. Dan itu harus kita yakini terus. Kalau kita tidak punya keyakinan itu, maka kita mudah untuk patah semangat di dalam pelayanan. Beritakan Injil, yakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan orang yang percaya. Injil telah mengubahkan dunia. Maka kita percaya Injil akan mampu mengubahkan hati satu orang. Mungkin anggota keluargamu, mungkin sahabatmu, mungkin rekan bisnismu, mungkin teman di sekolah, siapapun dia. Saudara jangan pernah mau tertipu bahwa ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa dijamah oleh Roh Kudus. Allah akan menerangi hati orang-orang pilihan sehingga mereka dimampukan untuk percaya. Dan pertanyaan terakhir sebagai penutup materi kita adalah ini. How then shall we do? Lalu apa dong yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara, waktu kita tidak memadai, tapi saya ingin menyebutkan saja, God willing, nanti di momen-momen berikutnya kita bisa membahasnya secara lebih mendalam,
lebih mendetail. Saya percaya kita membutuhkan empat hal yang harus kita perhatikan. Yaitu ini, pemberitaan Injil yang apologetis, keteladanan hidup yang real, kontribusi nyata dalam dunia, narasi sosial yang gencar. Saya sebutkan masing-masing, nanti saya terangkan secara cepat sebelum kita masuk Q&A. Kita membutuhkan satu, pemberitaan Injil yang apologetis. Kedua, kita membutuhkan keteladanan hidup yang real. Ketiga, kita membutuhkan kontribusi nyata dalam dunia. Yang keempat, narasi sosial yang gencar. Nah, saya akan menerangkan satu persatu ini, saudara. Kita membutuhkan pemberitaan Injil yang apologetis. Saya percaya pemberitaan Injil lebih penting dari apologetika. Itu saya sering ulang tiap tahun kita berjumpa di dalam konvensi EE Nasional. Saya selalu mengatakan bahwa apologetika adalah hamba pekabaran Injil. Yang harus kita lakukan adalah pemberitaan Injil. Tapi kita juga tidak boleh naif dengan keadaan sekarang ini. Bahwa pemberitaan Injil menjadi semakin sulit sekarang ini. Karena orang-orang mulai terbuka pikirannya dan mereka terekspos dengan banyak ide. Sehingga apa yang kita sampaikan seringkali ditentang. Orang seringkali punya banyak pertanyaan tentang iman kita. Nah, bagaimana kita menjawab itu? Kita membutuhkan apologetika. Jadi kita membutuhkan pekabaran Injil yang apologetis. Dan saya bersyukur antara Evangelism Explosion Indonesia, EE Indonesia, dengan Apologetika Indonesia API, telah terjadi kemitraan yang sangat baik dan konsisten. Karena kami tahu bahwa apologetika itu melayani penginjilan. Dan penginjilan juga membutuhkan apologetika. Nah, kita juga membutuhkan keteladanan hidup yang real. Kita membutuhkan keteladanan hidup yang real. Motivasi kita harus tulus dalam menolong orang. Entah orang itu mau percaya Yesus atau tidak, kita tetap menolong orang itu. Jadi kita memiliki keteladanan hidup supaya orang lain bisa melihat keteladanan hidup kita. Dan orang mulai tertarik. Kenapa di masa pandemi ini semua orang itu takut mati? Kenapa kita tidak takut mati? Wah, lalu orang tahu karena utang kita banyak. Jadi kalau cepat mati juga kita lebih senang karena nggak usah bayar utang kan gitu. Ya orang perlu tahu nih, kenapa di masa pandemi kok kita bersuka cita, orang lain tidak gitu kan? Orang lain takut mati, kenapa kita nggak takut mati begitu? Nah, orang nanti kepengen tahu pengharapanmu apa sih? Maka kita perlu keteladanan hidup. Di tengah-tengah masa yang sukar, kita berusaha untuk menolong banyak orang. Dan itulah yang oleh kemurahan Tuhan saya lakukan selama pandemi melalui GTB, Gereja Tangga Bencana, yang kemudian berubah menjadi Grami Tangga Bencana. Bersyukur dalam beberapa bulan kami mendapatkan miliaran rupiah yang kami rupakan baju APD, ribuan baju APD, juga ribuan rapid test gratis. Kami menyediakan sembako, ribuan sembako, tiap sembako 200, tiap paket sembako itu 200.000. Dan saya bersyukur masih banyak hal lagi yang dilakukan oleh GTB. Saya ingin memberitahu bahwa di tengah masa-masa yang sukar ini, ada orang-orang Kristen yang justru memperhatikan orang lain. Ada gereja-gereja yang justru memperhatikan orang lain dan tidak fokus pada dirinya sendiri. Dan kita juga butuh kontribusi nyata dalam dunia ini. Supaya kekristenan itu tidak dianggap sebagai ajaran yang abstrak, yang teoritis, yang tidak bisa dihidupi. Dunia ini membutuhkan orang-orang Kristen yang berkontribusi nyata dalam bidang sosial, ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang kesenian, apapun. Do whatever you can, apapun talents yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita optimalkan, saudara, supaya kita memberi dampak kontribusi yang besar bagi dunia ini. Dan yang terakhir adalah narasi sosial yang gencar. Saudara, dunia sekarang adalah dunia media. Dunia media. Saya sekarang gencar untuk mendorong gereja-gereja, sinode-sinode untuk memaksimalkan media. Baik media sosial maupun YouTube dan media-media yang lain, platform yang lain. Karena sekarang ini nasib sesuatu ditentukan oleh narasi yang kita bangun. Kalau kita rajin membuat narasi-narasi sosial, maka kita berhasil memerangi, belum tentu menang, tapi berhasil memerangi konsep-konsep yang keliru. Kita harus ingat prinsip ini. Apa yang wajar akan dianggap benar. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar, tapi terus-menerus dikumandangkan oleh banyak orang, maka orang menangkap itu wajar. Nah, kalau ditangkap wajar, akhirnya ditangkap sebagai hal yang benar. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen melawan kultur yang semacam itu?
Ya kita membuat narasi-narasi sosial yang gencar melalui media sosial kita, melalui semua platform yang ada yang disediakan oleh teknologi. Mari kita maksimalkan supaya kita membuat narasi-narasi yang dibaca dan dipahami dengan baik oleh banyak orang. Kalau orang lain misalnya membuat narasi, orang Kristen itu mosok percaya Allah bisa bersetubuh punya anak. Nah kalau narasinya dibangun gitu, mosok percaya Allah itu tiga, ya kalau ada bapak, ada anak, nanti ibunya mana? Nanti tantenya mana? Omnya mana? Gitu kan. Nah kalau narasi ini dibangun terus, nah orang-orang akan menganggap, oh ya bener banget ya, orang Kristen nggak ada yang menjawab dengan lemah lembut, nggak ada yang menjawab dengan tepat. Orang Kristen tampaknya membiarkan itu, sehingga kita kehilangan narasi sosial kita. Nah, yang gencar bersuara ternyata memberi narasi yang buruk. Kata-katanya kasar lah, ofensif lah, bahkan cenderung bisa dikategorikan menista agama lain. Nah, ini yang kita tidak mau. Jadi kita membuat narasi sosial yang gencar, tetapi juga narasi sosial yang baik. Inilah yang saya mau bagi kepada kita semua sebelum kita memasuki Q&A, question and answer. Semoga memberkati kita. Ada banyak tantangan, tetapi kita harus melihat tantangan itu bukan sebagai halangan, tetapi sebagai undangan dan kesempatan. Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan lebih benar dan lebih gencar lagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Yakub Tri untuk pemaparan materi yang saya percaya sangat memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kami mohon maaf untuk keterbatasan waktu yang kita miliki, tetapi kabar baiknya adalah setelah sesi ini kita memang tidak ada sesi lanjutan lagi. Nah, kami akan melayani beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke chat room, tetapi minta maaf tidak semua pertanyaan akan kami tanyakan kepada Pak Yakub Tri. Kami hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan erat dengan materi yang disampaikan. Pak Yakub, di meja kami sudah masuk ada sekitar 7 pertanyaan, satu pertanyaan hanya sebenarnya sebagai usulan saja, jadi sebenarnya ada 6 pertanyaan yang sudah masuk. Jadi saya akan langsung saja menanyakan kepada Pak Yakub dari 2 pertanyaan pertama, mungkin per 2 pertanyaan saja, kemudian setelah Pak Yakub menjawab, kita akan lanjutkan dengan 2 pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan yang masuk 2 pertama adalah, yang pertama dari Pak Evin Sarumaha dari Nias. Apa bahaya yang sangat nyata dari kehilangan hati orang-orang yang terlibat dalam penginjilan terhadap pemberitaan Injil itu sendiri? Apa bahaya yang sangat nyata dari kehilangan hati orang-orang yang terlibat dalam penginjilan terhadap penginjilan itu sendiri? Kemudian pertanyaan yang kedua, namanya kurang jelas, tetapi bagi yang bertanya boleh menyimak jawabannya. Bagaimana cara memberitakan Injil atau kebenaran kepada anak-anak yang pikirannya sudah dibutakan ilah zaman ini? Sekali lagi, bagaimana cara memberitakan Injil kebenaran kepada anak-anak yang pikirannya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini? Demikian 2 pertanyaan Pak Yakub. Jadi yang pertama, bahaya yang nyata dari kehilangan hati orang-orang yang terlibat dalam penginjilan terhadap penginjilan itu sendiri. Dan yang kedua, cara memberitakan Injil kepada anak yang sudah pikirannya dibutakan ilah zaman ini. Silakan Pak Yakub. Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, itu bahayanya apa kalau kita itu kehilangan hati, ya. Di dalam pekerjaan Injil itu bahayanya bagi kita sendiri apa? Nah, begini. Kalau kita bisa kehilangan hati, maka bahayanya adalah ini. Kita kurang meyakini kuasa transformasi dari Injil. Karena kan kita harus meyakini bahwa Injil yang menghidupkan kita dari mati dalam dosa menjadi hidup bagi Allah. Kita kan harus percaya kuasa transformasi itu tetap bekerja di dalam diri kita dong sampai sekarang. Kalau pada akhirnya kita itu kehilangan hati terus-menerus, begitu tawar hati, kita merasa benar-benar kita tidak punya gairah di dalam Injil, bahayanya adalah nanti bisa jadi kita itu mempertanyakan kuasa Injil di dalam hidup kita. Bisa jadi kita mempertanyakan, benar-benar nggak sih Injil itu berkuasa? Jadi menurut saya, bagi kita yang kehilangan gairah untuk Injil, mungkin harus lebih sering merayakan Injil di dalam hidup kita. Merayakan Injil itu maksudnya adalah setiap malam kita merenungkan kasih Tuhan yang besar, Allah mau menjadi manusia bagi kita,
Allah yang mencari kita, tidak pernah lelah untuk mendapatkan kita, dan Allah yang memberikan penerimaan, pengakuan tanpa syarat untuk kita. Dan ini yang harusnya kita terus lakukan, sehingga hati kita itu bergairah terus, bergairah terus. Saya percaya bahwa orang yang menganggap bahwa berita Injil adalah berita yang spektakuler, orang itu tidak bisa tidak. Dia pasti akan memberitakannya. Di dalam Kisah Rasul 5, para rasul Petrus dan Yohanes mengatakan, kami tidak bisa tidak memberitakan apa yang telah kami alami, apa yang telah kami lihat sendiri. Jadi kalau sampai ada orang yang kehilangan hati untuk pemberitaan Injil, saya khawatirnya orang itu nanti mendapat kesan bahwa Injil itu tidak berkuasa. Padahal orang malas memberitakan Injil itu kan banyak sebab kan. Ada banyak tantangan lah, banyak kesibukan, banyak ini itu. Tapi pada akhirnya orang memikirkan, wah mungkin kuasa Injil itu tidak seperti yang saya pikirkan gitu. Padahal sebetulnya kuasa Injil masih bekerja dengan luar biasa sebetulnya. Cuma dia kurang hidupnya berpusat kepada Injil. Jadi kita terus-menerus perlu menempatkan Injil di dalam pusat hidup kita. Oke. Yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua ya, bagaimana kita menjangkau anak-anak muda yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini? Yang pertama adalah kita mencoba memahami dunia mereka. Itu yang pertama. Kalau kita tidak punya pemahaman terhadap dunia mereka, kita akan mengalami kesulitan untuk menjangkau mereka. Cobalah pahami. Memang kalau kita menempatkan diri sebagai anak-anak muda, ya itulah tantangannya. Beda dengan zaman kita dulu tantangannya. Kita ini dulu kalau mau belajar sesuatu harus nyari. Jadi kita mengakses pengetahuan. Sekarang ini anak-anak diakses oleh pengetahuan. Dulu zaman kita itu tidak ada kegiatan yang kita bisa lakukan kecuali sore hari main bersama anak-anak kampung kan gitu. Tapi anak-anak sekarang nggak ada teman pun mereka tetap bisa punya aktivitas sesuatu yang dilakukan. Jadi ini tantangan-tantangan yang baru yang kita harus memahaminya. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Ya harus kita dekat dengan anak-anak muda. Saya perhatikan kesalahan orang-orang tua adalah selalu tidak punya waktu untuk anak-anak. Kita harus menyediakan waktu. Di tengah kesibukan saya pun, tadi saya diminta jam 6 untuk standby dan sebagainya, gitu kan, jam 6 lebih ya, gitu. Saya tidak sanggup melakukannya, karena ini weekend, berarti saya bersama anak-anak saya dengan keluarga saya, itu akan jalan-jalan gitu. Jadi tadi setelah rapat majelis, dengan BPH majelis, saya langsung berangkat jalan-jalan dengan anak-anak, pulang, mandi, langsung pakai parfum, memimpin webinar. Enggak ya, saya enggak pakai parfum karena enggak ada yang cium juga. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Saya berusaha dekat dengan anak-anak gitu, mengenal dunia mereka. Jadi satu, memahami dengan cara dekat dengan mereka. Yang kedua adalah berbelas kasihan. Misi itu dimulai dari hati. Dan ini bicara tentang belas kasihan. Jangan perasaan yang muncul itu kejengkelan. Ini yang sering saya temukan. Banyak orang tua itu perasaan pertama menghadapi anak muda itu jengkel gitu. Ini terlalu banyak tanya, nggak ngerti orang tua ini, persoalannya rumit, ditanya-tanya yang lebih rumit lagi begitu kan ya. Papa ini kepengen istirahat gitu kan ya. Papa nggak mau kepengen mikir yang gitu-gitu gitu kan. Nah ini repot. Nah kalau kita tidak berbelas kasihan, menganggap mereka sebagai musuh dalam tanda kutip, lawan kekristenan, lalu kita beri label-label gitu kan ya. Biasanya, wah kamu tuh sombong, arogan, hati-hati kamu, nanti meninggalkan Tuhan, masuk neraka kamu dan sebagainya. Nah penghakiman semacam ini, sikap-sikap yang judgmental, bukan yang berbelas kasihan. Ini akan membuat anak-anak muda semakin yakin bahwa yang mereka percayai benar dan kekristenan tidak benar. Makanya pertama harus memahami mereka, yang kedua harus berbelas kasihan kepada mereka, yang ketiga adalah mengenali pertanyaan-pertanyaan umum yang mereka kemukakan. Sebetulnya ya, saya banyak sih mendengar orang gini, Pak, kita ini kan bukan apologis kayak Pak Yakub gitu loh. Masa kita ini bisa jawabin pertanyaan anak-anak gitu, Pak? Lalu saya cuma senyum, saya bilang gini, mau nggak seminggu dilatih, ya kan? Karena pertanyaan anak-anak itu paling-paling ya, pertanyaan populernya anak-anak muda tidak lebih dari 30. Dan pertanyaannya itu anak muda dimanapun sama. Makanya kalau saya sering kali beritahu kan seminar di mana-mana, orang itu 85% pertanyaannya sama. Makanya belum selesai tanya pun saya bisa jawab. Kenapa? Ya karena saya sudah mendengar pertanyaan itu berkali-kali dari mulut banyak orang gitu. Jadi bukan karena saya yang hebat, bukan ya, karena pertanyaan orang sama. Jadi saya mendorong
orang tua untuk belajar apologetika. Belajarlah apologetika dengan baik, dan buku-buku apologetika yang baik itu sudah diterjemahkan, dan ada 2 penerbit yang seringkali mendapatkan rekomendasi dari API, yaitu Literatur Saat dan Perkantas Jatim. Jadi beberapa buku apologetika yang bagus memang direkomendasikan kepada 2 penerbit ini untuk diterjemahkan. Jadi kita sudah punya banyak buku yang bagus, yang tidak rumit, yang bisa memperlengkapi orang tua untuk memberitakan Injil melalui apologetika. Nah, bukunya apa saja? Silahkan cek di Instagram Apologetika Indonesia. Di situ ada rekomendasi buku-buku baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Jadi saya berharap kita bisa mengakses buku-buku itu dan mempersiapkan diri, gitu ya. Jadi memahami, 1, berbelas kasihan, 2, terus mengenali pertanyaan-pertanyaan mereka dan memberi jawaban secara apologetis. Itu yang kita bisa lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yakub, saya rasa cukup jelas jawabannya bagi teman-teman yang sudah bertanya tadi. Bagian terakhir Pak Yakub sebenarnya langsung menjawab pertanyaan yang konfirmasi. Karena ada yang bertanya bagaimana dapat buku-buku, apakah bisa direkomendasi. Itu tadi sudah Pak, kita memang dalam roh ini Pak, sama kita. Oke, padahal saya nggak baca chatnya ini. Ya, jadi itu sudah dijawab Pak Yakub. Jadi tadi ada pertanyaan untuk rekomendasi buku, silakan langsung ke IG API, teman-teman di sana bisa dapat update-update tentang buku-buku ya yang recommended untuk kita baca. Saya akan menyambung Pak Yakub satu pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan yang terakhir itu. Ini menyangkut krisis kepercayaan anak muda di dalam gereja. Ya. Jadi bagaimana untuk mengarahkan mereka dalam pemahaman yang benar terhadap Tuhan tanpa ada perasaan tidak percaya dengan orang-orang di dalam gereja. Ini karena pertanyaannya berhubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Kemudian pertanyaan yang keempat, yang berikut itu berkaitan dengan pengalaman yang Pak Yakub ceritakan tadi. Ada yang bertanya, bagaimana Pak Yakub tahu bahwa bagaimana cara Tuhan membangunkan Pak Yakub, dan dari mana Pak Yakub tahu kalau Tuhan yang membangunkan Pak Yakub dengan pengalaman tadi Pak. Yang pasti bukan ditarik telinganya Pak ya. Iya. Mari Pak Yakub, 2 pertanyaan silakan. Oke, terima kasih. Jadi begini, yang pertama yang kita perlu pahami itu, untuk pertanyaan ini, bentuk pertanyaan yang pertama dulu ya, berarti pertanyaan ketiga ya ini ya. Benar ya, pertanyaan ketiga ya Kak Ingrid? Ya, pertanyaan ketiga, betul Pak Yakub. Krisis kepercayaan. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, maka kita perlu mengembangkan beberapa hal sih di dalam gereja. Yang pertama adalah gereja itu perlu menciptakan atmosfer intelektual yang baik. Jadi gereja itu harus cultivate, menumbuhkan pikiran kritis. Harus menumbuhkan pikiran kritis. Jangan sampai pikiran kritis itu ditentang oleh gereja dan dimatikan oleh gereja. Jadi kalau ada anak muda tanya ini itu, jangan sampai gereja melabeli mereka dengan hal-hal yang buruk. Dan itu terjadi dalam diri saya waktu saya di sekolah tinggi teologi. Saya punya banyak pertanyaan, saya tanya kepada dosen, dan saya dihakimi sebagai orang yang sombong, yang tidak mengandalkan Roh Kudus. Padahal saya tidak punya maksud apa-apa dengan pertanyaan itu. I really did not know the answer. Ketika saya tanya, saya langsung dihakimi. Terlalu sombong, pikirannya terlalu kritis, lalu saya ditakut-takutin gitu. Bahkan beberapa yang sudah dengar kesaksian saya menjadi ateis di sekolah teologi pasti tahu. Saya sampai disuruh berlutut oleh dosen saya dan ditopangi tangan. Dan ditengking roh teologi, roh pikiran kritis, roh teologia, dan sebagainya. Itu yang membuat saya semakin yakin. Ya, orang Kristen ini, gereja ini memang nggak bisa menyediakan jawaban. Jadi pertama menurut saya harus menumbuhkan iklim intelektual yang terbuka. Jadi pikiran kritis harus ditumbuhkan di dalam gereja. Yang kedua, gereja juga harus berfokus pada penggalian Alkitab yang baik dan penguraian doktrin yang solid. Penggalian Alkitab yang baik ini penting, karena saya yakin walaupun Alkitab itu bukan ditulis untuk mengetahui segala sesuatu, tetapi saya percaya ada banyak hikmat di dalam Alkitab, yang kalau orang modern itu memahaminya, pasti mereka akan melihat Alkitab itu memang benar-benar menyediakan insights yang luar biasa sih bagi mereka. Kalau saya kebiasaannya adalah berkhotbah secara eksposisi, dan saya tidak melewati teks-teks yang sulit.
Jadi teks-teks yang sulit saya terangkan, saya singgung di dalam khotbah saya. Supaya jemaat itu belajar juga berpikir kritis. Poin yang pertama tadi. Jadi ketika membaca Alkitab pun juga pikiran kritisnya jalan. Dan kita di dalam khotbah berusaha untuk menggali teks-teks yang rumit itu. Kita menyediakan Bible study misalnya, tanya jawab tiap minggu. Saya tiap minggu membahas satu pertanyaan. Itu saya sudah lakukan hampir 10 tahun lebih. Jadi kalau membaca di website gereja kami, rec.org.id, rec.or.id, maka Bapak Ibu Saudara akan menemukan ratusan jawaban saya atas ratusan pertanyaan. Yang barusan saya tulis untuk minggu ini misalnya, cukupkah hanya berbuat baik saja? Kan banyak orang bilang nggak perlu pemberitaan Injil, yang penting berbuat baik saja. Nah, tadi saya sudah mengirimkan artikel saya dan minggu besok pasti dimuat di website, di e-magazine-nya dari gereja kami yang ada di website, dan saya menunjukkan kesalahan-kesalahan konsep semacam itu. Jadi gereja harus berpusat pada penelitian Alkitab dan penguraian teologi yang baik. Nah, yang ketiga ini yang tidak boleh dilupakan. Gereja itu harus menghadirkan teologi yang relevan. Harus menghadirkan teologi yang relevan. Kelemahan kita adalah ketika kita mengajarkan teologi secara mendalam, orang tidak bisa melihat manfaatnya. Memang teologinya tepat, tapi orang tidak bisa melihat teologi itu bermanfaat. Dan ini membuat kekristenan kurang menarik bagi anak-anak muda. Karena anak-anak muda sekarang ini cenderung pragmatis, walaupun kritis, tapi mereka juga cenderungnya pragmatis. Jadi apa sih yang berguna? Untungnya apa belajar itu? Untungnya belajar itu apa? Jadi kita menghadapi tantangan itu. Gereja harus bisa membuat doktrin ajaran Kristen itu relevan. Contoh misalnya, saya pernah menyampaikan seminar di kalangan orang bisnis tentang persuasif marketing gitu. Dan yang datang bukan cuma orang Kristen. Menariknya, setelah acara itu ada orang yang mendatangi saya karena dia nggak tahu kalau saya pendeta gitu. Dan orangnya bilang begini, Pak, nanti kalau sudah bosan dengan pekerjaannya sekarang, kontak saya ya Pak, gitu. Nanti saya mau jadikan Bapak manajer marketing di tempat saya gitu. Saya cuma senyum aja. Sebetulnya semua ilmu persuasif marketing yang saya sampaikan, saya dasarkan pada antropologi Kristen. Jadi saya memulai marketing bukan sebagai produk, tetapi manusia. Manusianya yang penting, bukan produknya. Bukan selling, tapi education. Wah, ini kalau saya terangkan nggak selesai-selesai. Tapi saya mencoba untuk menghadirkan gini, doktrin itu relevan kok. Jadi dalam seminar itu saya memberitahu, maaf Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak Kristen, dari perspektif Kristen saya, marketing itu seharusnya begini gitu. Jadi saya mencoba untuk menerangkan. Saya bicara tentang company culture misalnya, bagaimana cultivate company culture yang baik. Bagaimana membuat visi, target, strategi di dalam manajemen bisnis, dan seterusnya. Jadi saya ingin supaya mereka anak-anak muda ini juga ngerti bahwa teologi itu memang bermanfaat. Nah, kita ini kan seringkali terjebak pada dua hal. Satu, orang yang pragmatis terus, sampai akhirnya nggak ada Injilnya. Yang diberitakan murni tips manajemen, tidak ada Injil di dalamnya. Cuma asal kutip ayat aja. Tidak ada Injil, cuma asal kutip ayat. Ini kita harus hindari juga. Tapi juga di sisi lain, orang cuma bicara teologi, tapi tidak ada relevansinya secara lebih luas. Relevansinya paling cuma berdoa, jadi orang baik, jadi orang jujur, yang terlalu klise. Bukan nggak penting. Tetapi anak-anak muda ingin melihat yang lebih dari itu. Itu jawaban dari saya ya. Jadi yang pertama, menumbuhkan atmosfer kultur intelektual yang terbuka, yang kritis. Yang kedua, menekankan penggalian firman Tuhan dan penguraian doktrin yang mendalam. Kemudian yang ketiga adalah menghadirkan teologi yang bermanfaat, yang relevan. Oke, sekarang masuk pertanyaan yang terakhir. Bagaimana saya tahu kalau Tuhan itu membangunkan saya? Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali kan, kaget soalnya. Saya kan orang reform gitu kan. Biasanya orang reform kan jarang mendengarkan suara Tuhan ya, biasanya dengarkan suara istri. Oke, gini, saya percaya bahwa Tuhan itu masih berbicara, tetapi kita harus mengujinya dengan firman Tuhan, gitu. Kita harus mengujinya dengan firman Tuhan. Kalau itu sesuatu yang salah, ya kita langsung tolak kan. Jadi saya menguji pertama dengan firman Tuhan. Tuhan bangunkan saya, memberi kerinduan yang besar untuk mendoakan tim putri. Nah, pertanyaan saya begini. Mendoakan mereka itu alkitabiah atau enggak? Itu dulu pertama. Mendoakan mereka alkitabiah atau tidak? Nah, kecuali kalau Roh Kudus itu bilang begini, tiba-tiba, bangun, kamu pergi ke tempat putri sana,
ketok pintunya, ngobrol sampai malam dengan mereka. Nah, itu saya baru bertanya-tanya, untuk apa saya ke tempat para perempuan itu dan ngobrol sampai malam kan, sampai pagi di tengah dini hari lagi. Untuk apa saya ngobrol begitu? Bukankah menurut aturan konseling salah, menurut aturan adat juga bisa dipersoalkan orang. Nah, kalau Roh Kudus bilang begitu ya pasti bukan Roh Kudus kan gitu. Tapi ketika saya melihat mendoakan orang kan memang nggak melanggar Alkitab. Jadi itu pertama saya oke. Yang kedua, kalau memang tidak melanggar Alkitab kan belum tentu itu dari Roh Kudus. Bisa jadi itu suara hati kita. Yang kedua makanya saya tes. Ketika dorongan itu muncul, saya ya pertama agak enggan untuk melakukannya. Tapi dorongan itu lebih kuat lagi muncul. Saya enggan melakukannya lebih kuat, lalu saya berdoa. Nah, pada waktu saya berdoa, saya pikirkan begini, kalau seandainya itu cuma suara hati saya, toh tidak ada salahnya kalau saya berdoa tengah malam kan. Kalau seandainya itu cuma suara hati saya, toh tidak ada salahnya saya berdoa. Lalu saya berdoa. Tapi ketika jam 12 malam, saya mendengar semua banyak anjing menggonggong, maka saya tahu something happen pada waktu itu. Nah, kemudian dengan kedatangan 2 orang dari yang putri sana, saya semakin diyakinkan bahwa memang itu dorongan Roh Kudus. Dengan kata lain, pertama lihat sesuai Alkitab atau enggak, yang kedua ya diuji, memang harus diuji. Saya ngambil cerita yang berbeda ya supaya kita paham. Jadi saya pernah khotbah di satu gereja. Ketika saya mau khotbah, ada ibu ini, saya mau doa firman ini. Ibu ini berbahasa roh dalam tanda kutip, lalu menerjemahkan sendiri. Wah, jemaatnya heboh, nangis. Tiap kali ibu ini berbahasa roh semua tenang. Tiap kali nanti ibu ini menerjemahkan, semuanya heboh gitu. Terjemahnya itu ya ayat-ayat Alkitab gitulah. Tapi ketika saya mendengar itu, saya merasa bahwa ibu ini menghujat Tuhan. Saya tidak tahu yang diomong ibu ini apa. Pokoknya saya tahu bahasa rohnya dalam tanda kutip dengan terjemahannya itu nggak sama. Nah, saya kan tidak kenal ibu ini. Saya kan harus menguji kan. Lalu saya menguji, saya tanya kepada gembala sidangnya, ibu gembalanya saya tanya, kenal nggak sama ibu itu? Ternyata diomong kenal baik, kenal baik. Bertobat sungguh-sungguh nggak orangnya? Enggak, sering pergi ke dukun, suka nyimpen jimat. Nah, saya langsung diyakinkan, berarti menghujat Tuhan ini. Nah, tapi kan saya nggak bisa langsung percaya pada ibu gembala itu kan. Jadi saya datangi orang itu, saya doakan pelan. Nah, benar pada waktu saya doakan pelan itu terjadi manifestasi di situ. Saya cuma doakan pelan saja, tapi ternyata terbukti memang ibu itu kerasukan kuasa kegelapan. Lalu di tempat lain saya juga pernah melayani orang yang kerasukan roh jahat gitu. Saya mencoba untuk mengkonseling dia, kenapa kok dia sampai punya banyak ilmu hitam itu. Dan Tuhan memberitahu saya bahwa orang itu pernah dilecehkan secara seksual oleh orang yang dekat dengan dia. Ketika saya berdoa itu jelas sekali. Tapi kan saya harus ngetes kan, makanya saya tes. Orang ini saya suruh sadar, lalu saya tanya, apakah pernah kamu dilecehkan secara seksual? Langsung wajahnya berubah ekspresinya. Lalu saya tanya, kamu dilecehkan seksual oleh siapa? Dan ternyata dia kemudian cerita, dia sejak kelas 6 SD berkali-kali diperkosa oleh kakaknya laki-laki. Dan ternyata benar sekali, yang Tuhan taruh di hati saya, ternyata kenyataan seperti itu. Dan saya bisa mengatakan di sini, yang reform jangan kaget, saya mengalami itu beberapa kali dalam pelayanan saya. Jadi saya mengujinya melanggar firman Tuhan enggak? Kalau enggak, setelah itu saya menguji langsung benar atau tidak gitu. Nah, dalam banyak kasus saya menguji melalui orang lain juga. Jadi saya tanya orang-orang yang saya anggap dewasa, bagaimana cara mereka menyikapi itu. Nah, itu yang saya pikir kita perlu berhati-hati ya, jangan asal main suara Roh Kudus apa segala macam, belum tentu itu suara Roh Kudus. Siapa tahu cuma suara hati kita saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yakub. Kita waktunya semakin mendekati ke sesuai schedule jam 9, tetapi masih ada 2 pertanyaan menarik yang rasanya ndak afdol kalau nggak saya sampaikan ke Pak Yakub ya. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah dalam kekristenan Indonesia ada orang yang menganut radikal religius? Jika ada, contoh konkret seperti apa? Jadi ini tentang orang yang menganut radikal religius. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Yakub, dari firman Tuhan 2 Korintus pasal 4 tadi, sampai kapan kita bisa tahu bahwa Injil tertutup bagi seseorang? Sampai kapan kita bisa tahu bahwa Injil tertutup bagi seseorang? Itu 2 pertanyaan yang mungkin akan menutup sesi
Q&A kita pada malam hari ini. Ya. Silakan Pak Yakub. Oke, yang pertama, apakah ada radikalisme religius di kalangan kekristenan? Kalau di Indonesia saya belum melihat ya. Kalau di Indonesia saya belum melihat ada gejala-gejala ke sana. Mungkin karena kulturnya saja sih. Mungkin ada beberapa orang yang punya ideologi itu, tapi tidak punya kuasa untuk melakukannya. Tapi kita bisa melihat gelagat-gelagatnya sih. Orang yang akan menjadi radikal religius itu adalah kalau dia fanatik. Jadi kalau dia itu sektarian. Jadi kalau kita melihat Peter Berger memberi 7 karakteristik sektarian. Jadi misalnya menganggap ajaran Kristen yang lain salah. Jadi mula-mula itu ajaran Kristen cuma dianggap salah. Dia sendiri yang paling benar. Terus pimpinannya nggak boleh salah gitu kan. Gitu. Jadi pimpinannya dianggap kalau ngomong apapun pasti salah, pasti benar gitu. Pasti benar. Jadi kalau pimpinannya kentut pun ya itu kebenaran gitu kan. Nah itu kita harus hati-hati tuh. Kalau pemimpin kita menuntut kita percaya dia kayak begitu. Terus ketiga, kalau pemimpinnya diserang, kita ini nggak terima gitu. Pengikutnya itu dengan luar biasa itu menentang. Padahal kalau Yesusnya ditentang, mereka santai-santai saja. Jadi kalau Yesusnya ditentang santai, kalau pemimpinnya mereka ditentang, itu bisa kebakaran jenggot gitu kan. Nah masih banyak tanda-tanda lain lah. Kalau mulai sektarian, kita mulai harus hati-hati. Tapi kalau kita melihat di luar negeri, di dalam sejarah kekristenan, orang-orang Kristen yang radikal, religius, yang intoleran terhadap orang lain, itu sering beberapa kali lah terjadi. Misalnya kalau kita lihat salah satu korban LGBT dulu beberapa dekade yang lalu, itu kan ada yang dibunuh, dan yang membunuh itu orang Kristen, dan dia atas nama kekristenan. Walaupun terlepas dari konsep teologinya salah kan. Dan beberapa kalau kita melihat perang salib misalnya dalam tanda kutip, itu kan sebetulnya perang politis dan ekonomis kan gitu. Tapi tidak dapat disangkal bahwa muatan religiusnya cukup kuat juga di dalam perang salib. Baik dari dua pihak ya, baik dari Islam maupun dari pihak Kristen. Jadi kita harus hati-hati karena benih-benih radikalisme religius itu bisa menimpa orang Kristen juga. Makanya kita harus jaga hati kita dengan baik. Kita boleh tidak sepaham, tapi harus belajar paham. Kita harus berani tidak setuju, walaupun kita tidak boleh membenci. Jadi kita tidak harus menyetujui, tetapi kita juga tidak boleh membenci. Itu yang saya pikir jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi tentang apa ya? Saya mulai lupa ini. Tentang sampai kapan kita tahu seseorang. Oh ya, oke. Sampai kapan kita tahu bahwa seseorang itu ya hatinya telah dibutakan oleh ilah zaman ini atau enggak. Nah menurut saya begini, kita ini tidak pernah tahu dengan jelas kapan. Paulus kan memakai bahasa begini, kalau kami sudah memberitakan semuanya dengan maksud yang baik, memberitakan Injil yang benar, kalau orang itu tetap terus-menerus menolaknya, ya berarti orang itu pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, tapi kita tahu dari mana kalau itu terus-menerus? Kita tahu kalau itu terus-menerus kalau orang itu kan sudah mati. Kalau orang itu sudah mati dan tetap tidak percaya Yesus, ya berarti termasuk yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Kedua, kalau orang itu benar-benar menolak untuk pemberitaan Injil. Jadi ketika kita beritakan Injil, orang itu bukan cuma menentang, tapi menolak untuk mendengarkan Injil dari kita. Nah, kalau memang orang ini bebal, tidak mau mendengarkan Injil dari kita, maka kita juga mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, jangan memberikan emas, permata kepada anjing kan, gitu, kepada babi kembali kepada kubangannya juga. Jadi kita harus pandai-pandai melihat apakah orang ini benar-benar mencari kebenaran atau cuma mencari pembenaran. Dia benar-benar mencari kebenaran melalui diskusi dengan kita, atau dia sebetulnya punya maksud-maksud yang lain. Nah, saya sendiri kan berapa kali diminta tolong ketemu sama agnostik ini, sama ateis ini, sama penganut agama lain dan sebagainya. Saya bisa melihat beberapa memang true seekers gitu. Jadi benar-benar mereka itu pencari yang serius gitu. Jadi true truth seeker, pencari kebenaran yang serius. Nah, saya suka meladeni orang-orang yang semacam ini. Saya, Pak Bejo, Pak Samuel, itu kalau diminta bertemuan dengan orang-orang kayak begini, kami suka. Tapi harus diakui juga, ada banyak orang yang sukanya itu cuma membuang-buang waktu saja. Jadi kalau dijelaskan, nanti mulai terpojok, ganti topik. Ganti topik. Dan sukanya memang berdebat terus, nggak ada ujungnya. Nah, untuk itu, saya biasanya begini, oke,
kita sudahi diskusi kita. Tapi nanti kalau kamu mau berdiskusi lebih lanjut, serius mencari kebenaran, let me know. Nanti kita bisa diskusi lagi. Tapi untuk sekarang, karena kamu tidak menunjukkan keseriusan mencari kebenaran, mungkin ada baiknya kita bicara yang lain-lain dulu lah ya, yang lucu-lucu, bicara yang nggak terlalu serius lah gitu. Karena ketika getting more serious, kamu kelihatannya tidak serius gitu loh. Jadi lebih baik kita ngomong yang lain aja sebagai teman gitu. Jadi satu, kalau sampai orang itu mati, tetap tidak terima Injil. Kedua, kalau orang itu bukan cuma menentang, tapi memang tidak mau mendengarkan Injil dari kita, ya udah, kita mundur sebentar, memberi dia sinyal bahwa kalau butuh apa-apa, dia bisa menghubungi kita. Dan saya percaya anugerah Tuhan itu mungkin masih ada untuk orang itu. Dan saya akan menutup jawaban saya dengan kesaksian ya. Papa saya itu saya injili sejak saya SMP sampai saya SMA. Menolak terus. Terus saya kuliah S1, saya injili, papa saya juga menolak. Sampai saya kuliah S2 di Amerika, pulang saya injili, juga papa saya menolak. Kalau saya nggak salah ingat itu tetap. Nah, ternyata papa saya itu, saya sampai pada satu titik saya ngomong kepada papa saya gini, Pak, apapun yang terjadi dalam diri papa masuk neraka. Saya sudah nggak peduli lagi. Karena papa benar-benar bebal sih, gitu kan ya. Walaupun papa itu nggak menolak kalau diajak ngomong. Tapi papa itu selalu punya argumentasi gitu, bukan melarikan diri, tapi karena orangnya pintar, jadi dia punya banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Akhirnya papa saya bertobat melalui mahasiswa saya dalam perbincangan selama 10 menit tanpa perdebatan. Papa saya bertobat akhirnya. Dan itu saya melihat kuasa dari Injil yang melebihi apologetika anaknya, kan gitu. Jadi walaupun anaknya bergelut di bidang apologetika, waduh, berjam-jam gitu, ratusan jam memberitakan Injil ke papa, ya tampaknya tidak ada hasilnya. Tapi mahasiswa saya 10 menit langsung ada hasilnya. Walaupun saya tahu dia yang menuai, tapi mungkin ada orang lain, termasuk mama, termasuk saya, termasuk orang lain yang mendoakan, yang memberitakan Injil. Karena saya percaya penginjilan itu bukan event, tetapi proses. Pertobatan itu bukan event, tetapi sebuah proses. Jadi itu jawaban dari saya dengan pesan, ya kita jangan menyerah, jangan give up. Kecuali kalau orang itu benar-benar give up, nggak mau ketemu kita. Gitu. Kalau nggak mau ketemu kita, nggak mau mendengarkan Injil dari kita, ya sudah. Tapi kita kasih sinyal, kasih pesan. If you have something, you need my help, gitu, let me know, gitu. Siapa tahu melalui masa-masa kritis yang dialami orang itu, akhirnya dia mencari seseorang. Dan itu adalah kita, gitu. Dan itu berapa kali terjadi sih? Ya itu yang harus kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yakub Tri, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ada 7 pertanyaan yang sudah kita tanyakan kepada Pak Yakub Tri. Minta maaf karena waktu kita tidak bisa melayani semua. Jika Anda masih penasaran, saya rasa itu yang ditunggu-tunggu Pak Yakub Tri supaya semua masih tetap penasaran. Terus ikutin, bisa ikutin sosial media Instagram dari Pak Yakub Tri Handoko, juga API, Grami, Anda akan mendapatkan banyak berkat. Kiranya melalui sesi ini Bapak Ibu Saudara, kita semua oleh anugerah Allah, kita terus melangkah dengan semangat yang berkobar-kobar, menghadapi tantangan, tapi terus belajar supaya kita terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, tetapi juga kita memberi teladan dalam hidup kita, memberi kontribusi dalam dunia nyata, dan hadir dalam platform-platform sosial untuk memberikan narasi sosial sehingga melaluinya menjadi jembatan untuk pemberitaan Injil. Terima kasih Pak Yakub Tri, sekali lagi kami senang, sekali lagi nggak bosan-bosan boleh bergabung bersama dengan keluarga besar EE Indonesia. Berikan aplaus walaupun aplausnya di dalam roh dan tidak kedengaran. Thank you. Baik.